Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saya M. Sarifudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini sedang berada di ruang Kepala Dinas PRKP Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Bapak Asmar Wijaya. Selamat pagi Pak Asmar. Selamat pagi Pak. Pak Asmar, terima kasih banyak kami sudah diterima untuk berwawancara eksklusif tentang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin secara spesifik atau definisinya dan tugas yang Bapak emban ini bisa Bapak jelaskan di dalam wawancara ini. Nah, definisi yang bagaimana? Apa definisi dari tugas yang Bapak emban sekarang? Saya Pak. Jadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ini sesuai dengan Perbu Ya. memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Iya. Itu tugasnya. Sekarang fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat ini adalah menyusun kebijakan teknis dan operasional Ya. di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kemudian juga menyusun program dan kegiatan yang terkait di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta melakukan pengawasan pembinaan terhadap kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Ya. Itu yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Ya. Rakyat. Lalu selain, kalau tidak salah Pak Asmar sudah 2 tahun ya lebih kurang di sini. 2 tahun sudah 2 tahun tugas di sini. tentu banyak inovasi-inovasi dan gagasan yang dibangun berkenaan dengan tupoksi. Silakan. Jadi kalau Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman ini kan kita punya semacam target dalam kinerja kita. Ya, ya. Jadi ada selain target juga menjadi standar pelayanan minimal. Jadi kalau ukur keberhasilan kerja Ya. kita itu ada dari kementerian ada 3 poin, Ya. itu terkait dengan air minum, kemudian juga perumahan kumuh, dan juga sanitasi. Kalau dari kementerian itu biasa disebut dengan 100/100. Iya, iya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur dari kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 3 poin itu ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kalau Ada untuk air minum ya, itu sudah kita capai 85,87%. Dari Artinya? target yang ditetapkan 100 itu sudah kita capai 85. itu penyaliran air bersih. 92%. Terus, Artinya masih ada 8% lagi yang menjadi PR kita yang harus kita selesaikan secara bertahap sampai dengan tahun 2024. Kemudian juga terkait dengan kawasan kumuh. ya, Kawasan kumuh ini kan harus 0%. 0%. Ya. Ya, jadi kawasan kumuh di Oki ini ada seluas 257 hektar. Iya. Kawasan kumuh kawasan 257 hektar yang tersebar di 9 kecamatan. kawasan kumuh. Ya. Nah, itu yang harus kita tuntaskan sampai tahun 2024. Dan di tahun ini sudah mencapai yang sudah kita tuntaskan lebih kurang 33%. Kemudian sanitasi. Nah, sanitasi dari target yang ditetapkan kita sudah mencapai 73,69%. Iya. Jadi masih sekitar 30% lagi yang harus kita selesaikan sampai tahun 2024. 24. Ya. Semasa kepemimpinan Masa Pak kepemimpinan Pak Iskandar Iskandar Itu Ismail. menjadi PR kita, Ya. dan tentu ini harus kita mengambil langkah-langkah untuk agar kiranya apa yang sudah menjadi target kinerja ini dapat kita selesaikan. Penyediaan air minum ini yang berbentuknya PAM ya. Air Jadi bersih. memang terkait dengan air bersih ini ada yang ya istilah kami itu ada yang perpipaan dan non Ya. perpipaan. Nah, Kalau perpipaan artinya yang dari PDAM. PDAM. Ya, ya. PDAM. Nah, kalau dari yang non perpipaan kita lakukan pembangunan sumber-sumber bor. Sumber-sumber bor. Yang artinya yang PDAM tidak terjangkau ke daerah-daerah itu, nah itu Oh, kita fasilitasi. kawasan khusus artinya ya. Iya, daerah-daerah di perairan, kemudian daerah-daerah yang memang tidak dilewati oleh jalur-jalur
distribusi pipa PDAM, Iya. itu kita fasilitasi dengan pembangunan saldo. Berapa persen dari air minumnya sudah tercapai? Kalau air minum sudah kita capai Sudah. 92%, tapi masih 10% aneh. masih Sampai ya ke lebih kurang 10% 2024 lagi yang harus kita selesaikan. selesaikan. Mungkin ada kendala-kendala terhadap penyaluran air minum ini? Ya kendala utama pasti adalah anggaran. Anggaran. Ya, Ya. karena kita memang tidak bisa fokus ke ke air minum saja, karena Ya. banyak lagi yang harus kita lakukan, sehingga memang dana itu terbagi-bagi sehingga tidak bisa fokus untuk menyelesaikan. Iya. Dan karena itu tentu kita mencari sumber-sumber dana lain, tidak hanya Iya. terpaku kepada APBD, Iya. Iya. kita juga mencari ke Luar. dari kementerian, Iya. dari pusat ataupun dari. Tapi itu sudah kita lakukan dan mendapat. Itu sudah kita lakukan. Dan Jadi, mendapat kucuran itu. capaian persentase yang cukup Ya. cukup besar ini karena dukungan dari Iya. pusat dan juga dari provinsi, Iya, tapi iya. juga dari dana daerah. Tapi memang dana daerah memang sangat kecil untuk mengcover itu. Kita harapkan memang dari dana pusat. Iya. Berbicara kawasan kumuh, ini seperti apa sebenarnya kawasan kumuh? Jadi kawasan kumuh ini ada kriterianya. Ya, kriteria. Ada kriteria yang ditentukan oleh kementerian dan itu sudah ditetapkan melalui SK Bupati. Jadi OKI ini kawasan kumuhnya lebih kurang 257 hektar. Iya. Iya. Dan yang saya sampaikan tadi itu sudah kita lakukan upaya-upaya agar tidak lagi kumuh, itu lebih kurang 33 hektar. Kumuh dalam arti tidak tertata. Kumuh dalam arti mungkin dari segi perumahan yang mungkin memang tidak layak, Tidak layak. kemudian mungkin dari jalan lingkungan yang tidak memadai ataupun drainasenya yang Iya. mungkin yang tidak sesuai, Semeraut lah kira-kira. lebih kurang semeraut. Iya. Itu sudah kita lakukan. Kita lakukan upaya-upaya untuk mengurangi kawasan kumuh. Nah itu juga dukungan dari pusat. Iya. Iya. Oleh karena itu kita kan sekarang lagi kita SK kumuh itu sudah ada, tapi sekarang kita tengah menyusun perda kumuh. Iya. Jadi kita harapkan karena kalau sudah ada perda kumuh ini, ya ini bisa kita minta bantuan ke pusat, jadi tidak hanya sifatnya spot-spot, tapi pembangunan akan memang kawasan. Iya. 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 Anggarannya cukup besar. Itu yang sekarang sedang kita upayakan. Upayakan. Kendala-kendala khusus mungkin kendala-kendala teknis seperti apa? Kalau kendala teknis di lapangan, ya kadang masyarakat ini kan pada saat ada tanahnya yang harus dilewati oleh bangunan saluran, Ya, misalnya, ini kadang minta ganti rugi. minta ganti rugi atau mereka tidak berkenan. Padahal itu untuk mereka sendiri. kepentingan bersama. Iya. Ini sebetulnya menjadi Masih ada tapi masyarakat masih ada seperti itu. Iya. Kemudian juga dalam hal sanitasi kita kan bangunkan Ya. tempat pengelolaan sampah. Sampah. Kemudian kita bangunkan MCK. MCK. Ya semuanya itu kan untuk supaya ya kawasan kumuh menjadi tertata. Iya, Tapi iya. memang tipikal mungkin ada beberapa masyarakat Iya. kita yang memang harus kita edukasi lagi. Edukasi. Iya, edukasi lagi untuk ya supaya artinya ya kita Makanya- bangun dapat dimanfaatkan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat itu memang sudah harus Ya. dimulai. Karena berpengaruh dengan kesehatan juga. Betul, Iya. Pak. Jadi seperti MCK, kadang kita sudah bangun MCK, ya karena mereka biasa Nyemplung. di sungai, Ya. masih tetap di sungai. Oleh karena itu memang, Tapi masih ada nggak yang dicemplung? ya masih ada Pak kalau kita lihat di sepanjang jalur sungai. Padahal masih sudah ada MCK di Ya, darat ya. Sudah kita bangunkan Ya. MCK, Ah. ya. Tapi memang masyarakat, oleh karena itu memang kami tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaborasi dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan, para desa juga mungkin. Ya. Tokoh masyarakat, tokoh Ya. agama yang memang Ya. mengingatkan masyarakat. Artinya edukasinya harus tim ya. Harus kolaborasi. Ya. Harus semua stakeholder terkait. Iya, iya. Untuk mengajak masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk mulai perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kembali dengan ganti rugi tadi ini upaya apa seandainya memang harus kita ganti rugi? Selama ini kita ganti rugi atau memang dibiarkan saja kita mencari kawasan yang Kita mencari yang ini alternatif lain. alternatif lain? Karena terkadang kita ngajak juga tokoh-tokoh masyarakat, tapi kadang memang masyarakat Ya, ya mungkin pemikirannya lah seperti Iya, apa iya. kan kita tidak tahu artinya, tapi kita alihkan ke tempat
lain yang memang lebih secara teknis memungkinkan. Iya, iya. Nah itu kendala yang sering kita temui. Kemudian juga misalnya kendala lain yang kita temui saat kita akan melakukan rehab rumah tidak layak huni. Iya, iya. Nah, begitu kita ke lapangan, ternyata rumah-rumah ini berada di bantaran sungai. Bantaran sungai. Itu tidak mungkin dan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, ini yang sering kita temui di lapangan. Atau mereka Numpang. bukan Iya. tanah milik mereka, Iya, kan? iya. Nah, itu. Nah, ini secara aturan tidak bisa kita lakukan Iya. untuk rehab rumah. Tapi kalau itu walaupun belum bersertifikat, tapi kalau memang ada bukti-bukti lain bahwa itu hak mereka, tetap dibangun nanti. Itu tetap kita bangun. Kita Tapi bangun. ada surat keterangan dari pemerintah setempat bahwa menyatakan memang tanah itu milik yang bersangkutan. Seandainya yang kita berbicara bantaran sungai, ini memang rumah itu mereka tidak ada rumah lain kecuali rumah itu, tapi ini lahannya ini lahan pemerintah. Nah ini solusi seperti apa yang kita bangun supaya mereka itu tetap mendapat pemukiman yang layak. Nanti kalau secara aturan tidak bisa kita bantu, Pak. Wow. Karena di bantaran sungai itu sudah nyala aturan. Ya. Tidak pindah misalnya? Kalau dia ada lokasi lain, mungkin bisa. kita mungkinkan silakan kalau dia Iya. ada di mana misalnya. Iya, iya, iya. Yang memang menyatakan bahwa lahan itu lahan dia kita bangunkan di situ. Tapi artinya kita tidak akan mencarikan solusi mereka harus pindah ke lahan yang aman yang dibiayai oleh pemerintah. Tidak, Nah, tidak sekarang sampai belum sana ada. ya. Kita belum ada program yang mengarah ke Yo, situ. iya. Tapi tahap sekarang kita hanya membantu masyarakat yang memang rumahnya tidak layak ini, Tidak. itu dibantu oleh Iya. pemerintah ya untuk direhab sehingga memang menjadi layak. Dan dibuktikan dengan bahwa lahan itu lahan mereka. Dan itulah Bukan numpang atau ya, karena kebanyakan memang banyak yang masuk itu ternyata mereka numpang. Iya. Itu kendala mendasar Ya, sebenarnya. betul. Tapi ada solusinya tentu. Gimana solusinya? Nah, untuk solusinya ini memang sampai saat sekarang belum kita Ketemu ya? Kita belum ketemu solusinya, kita apa harus dipindahkan kemana itu belum. Iya, iya, iya. Tapi sudah dihimbau mereka supaya kalau mau dibantu. Iya, seperti itu yang kita sampaikan. Iya, Kita sudah iya. ke masyarakat kalau memang pengen dibantu, pengen Iya. dibangun ya silakan cari Lahan Iya. supaya Yang bisa jadi dibantu bukti, dengan ya. bukti milik sendiri. Bukti kepemilikan. Kepemilikan sendiri. Lantas mengenai kita kembali sedikit kepada penyediaan air minum. Itu sumber dari air itu kita ambil dari sungai. Dari sungai. Sungai yang sudah Jadi ditampung. Nah, jadi kalau terkait dengan istilahnya instalasi pengolahan air minum itu memang sudah menjadi domainnya dari PDAM. PDAM. 18 kecamatan kalau tidak salah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya. Semuanya sudah terlayani. Belum semuanya semuanya terlayani. Karena itu kan ada beberapa yang kita bantu dengan sumur bor. Sumur Supaya bor. untuk dapat air bersih. Ya, Air yang ya. layak. Ya. Artinya maksud saya itu sudah ada air bersih di sana di 18 itu. Iya. Walaupun tidak seluruh. Belum seluruh, Hmm. tapi kita bantu spot-spot. Spot-spot. Iya. Iya, iya, iya. Karena memang sekali lagi keterbatasan dana dan anggaran. Kalau masalah sanitasi memang 300 berapa ya? 37-an ya katanya desa. Itu bagaimana? Kalau sanitasi kita secara bertahap, artinya sanitasi yang tidak layak kita bantu misalnya MCK. ya kan. Kemudian tempat pembuangan sampah. Iya, iya, iya. Kemudian juga kita bantu dengan pembangunan septic tank Septic tank. individual. Iya, iya, iya. Kemudian septic tank komunal kita Iya, bantu. iya. Septic tank komunal itu adalah septic tank yang untuk menampung 50 rumah. 50. Jadi septic tanknya kita satukan. Iya, iya. Jadi Iya. komunal. Oh. Nah ini tuh kan tentu dengan teknis dari kita sehingga memang ini adalah dalam upaya mengurangi pencemaran. Bisa nggak itu dilakukan? Karena rumah beberapa sudah kita lakukan sudah dilakukan. di Kelurahan Paku sudah kita lakukan. Artinya settingnya diambil dari bawah untuk sekian Jadi warga ya? iya WC-WC-nya itu dialirkan ke septic tank komunal. Komunal Nah, cukup tidak. Kadang kan masyarakat ini kan Pak cuma buat lubang,
Iya, iya. Iya kan? Dia buang kotoran di situ. Di situ. Ini kan pencemaran. Pencemaran. Air yang dihasilkan juga tercemar masuk ke Tercemar. sumur, kemudian juga polusi udara. Nah, itu Iya, kita supaya lingkungan sanitasinya menjadi lebih Itu ya, Kita- septic tank itu memang harus di semen atau gimana? Jadi kalau yang komunal itu kita memang ada teknisnya, kita kan dengan semen, kan? Semen. Kita ban beton. Kiri kanan keliling ya? Iya, keliling. Hmm. Tapi kalau yang septic tank individual, Hmm. memang ada bahan khusus yang kita siapkan. Iya. Itu kita bantukan ke masyarakat sehingga Iya. memang Iya. artinya air dari septic tank itu tidak sampai Iya. menyerap ke lingkungan atau ke sumur. Itu yang kita lakukan. Ya, Pak Asmar, cuma tinggal beberapa persen dari 3 poin tadi yang sudah dibantu pemerintah. Ini bagaimana pemeliharaan? Nah, itu yang kita harapkan ke masyarakat, Ya, peran serta masyarakat, peran serta juga pemerintah setempat. iya, iya, Terus mengingatkan kepada masyarakat untuk memelihara bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. iya, iya. Karena ya tidak semua daerah dapat bantuan. Bantuan, ya. Artinya daerah tertentu yang dapat bantuan, sementara yang lain masih Masih. menunggu giliran. Artinya mereka yang sudah mendapat harus bersyukur Harus bersyukur dan memelihara. memelihara. Itu sebetulnya itu keinginan pemerintah ya Iya. dipelihara lah bantuan Iya. dan dimanfaatkan. Peran kepala desa mungkin. Peran kepala desa, Ya. tokoh masyarakat, tokoh agama yang terus Ya. mengingatkan masyarakat. Mengingatkan itu Kalau menjadi contoh ya, kebersihan itu penting. penting. Ya, kebersihan orang akan hidup sehat. Iya. Pak Asmar, mungkin di ujung waktu kita sudah banyak tadi berbincang-bincang dari 3 poin, termasuk poin-poin yang lain. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat, saran kepada pemerintah. Silakan Pak Asmar. Jadi kalau saran kami kepada masyarakat Ya. itu tadi Ya, bantuan yang telah diberikan pemerintah ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. ya, Kemudian dipelihara, dipelihara. ya. Jangan kalau misalnya ada sedikit kerusakan ya tolong Ya, dibenahi oleh masyarakat lah. ya, ya. Jadi ada peran serta masyarakat ya. Jadi Ya. tidak hanya mengharapkan dari pemerintah saja, ya karena pemerintah tentu terbatas. Terbatas. Iya. Ya, Banyak hal yang harus ya, yang dibantu, harus dipikirkan. Nah, itu kita harapkan peran masyarakat, peran kades, peran tokoh masyarakat, ya, atau tokoh agama untuk mengajak ya. masyarakat Masyarakat. untuk bersama-sama memanfaatkan Ya. bantuan yang diberikan oleh Ya. pemerintah. Pak Mukas, mungkin pertanyaan di akhir. Pak Asmar, untuk mengetahui bahwa masyarakat itu butuh dengan 3 poin tadi, air minum, masalah penataan pemukiman, termasuk juga sanitasi, itu dinas PRKP ini dia mendata atau menunggu laporan dari masyarakat atau pemerintah desa. Bagaimana? Satu yang tentu yang kami harapkan adalah memang ada perhatian dari kepala desa. Ya, ya, Jadi apa sebetulnya kebutuhan dari desa tersebut? ya. Oh, disampaikan ke Disampaikan. Ya. dinas rumah rakyat kawasan Ya. permukiman dan ini akan menjadi program. Kemudian mungkin melalui musrenbang Musrenbang. itu Ya. diusulkan kan. Diusulkan. Nah, kemudian juga di samping itu kami juga mendata daerah-daerah mana yang memang menurut kami masih Ya. seperti tadi daerah-daerah kumuh, Iya, iya. kemudian daerah-daerah yang memang Ya. belum terjangkau kebutuhan air bersih. Nah, memang ini yang kami sering temui ini kalau kita sering ke lapangan ini sering yang kita temui Pak. Ditemui itu. Artinya Ya. begitu kita meriksa kegiatan, oh ternyata di tempat lain Ya. masih ada yang membutuhkan. Iya, iya. Itu yang jadi masukan kami juga untuk jadi program kami ke depan. Ke depan. Ya. Harapan kepada pemerintah ke depan supaya semuanya terlayani untuk sampai 2024 semuanya 100% gitu, Pak. Sekarang memang harus dukungan pemerintah, tapi kami sadar memang keterbatasan anggaran. Namun demikian ya kami juga kita berupaya memperoleh dukungan dari pusat dan dari provinsi. Ya. Jadi apa yang sudah dianggarkan, apa yang sudah menjadi target ini dapat kita selesaikan. Selesai. Ya. Saudara pemirsa, sudah banyak yang kita dengar dalam waktu yang singkat ini dari Kepala Dinas
PRKP Pak ya? PRKP Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Insinyur Asmar MSI. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi informasi yang berharga bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Artinya bisa saja melaporkan secara langsung ke dinas PRKP ini untuk mendapat bantuan yang selanjutnya nanti akan dipelajari sehingga semuanya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir akan hidup sehat. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Erdeno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum.